Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jelita Lestari dengan NPM 213510559 dari kelas 6A Jaringan Perusahaan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan modul ke-8 yaitu tentang VPN dan IPsec Concept. Nah, yang pertama itu ada pengertian VPN. VPN ini merupakan singkatan dari Virtual Private Network alias koneksi jaringan internet yang aman bagi pengguna dan merupakan sebuah jaringan virtual yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan koneksi dan melindungi informasi pribadi saat beraktivitas di internet. Yang kedua itu adalah jenis-jenis VPN. Yang pertama ada Remote Access VPN, di mana ini memungkinkan penggunaan jarak jauh dan seluler terhubung dengan keadaan aman ke seluruh perusahaan. Yang kedua ada SSL VPN, yaitu menggunakan infrastruktur kunci publik dan sertifikat digital untuk mengidentifikasi rekan-rekannya. Jenis metode VPN ini diterapkan didasarkan pada kebutuhan akses pengguna dan proses IT organisasi. Tabel ini membandingkan penerapan akses jarak jauh antara IPsec dan CCL. Yang ketiga ada site-to-site IPsec VPN. Ini menghubungkan jaringan melalui internet yang tidak terpercaya seperti internet. Nah, yang selanjutnya ada GR over IPsec. Maksudnya itu ada Generic Routing Encapsulation, itu merupakan protokol penerowongan VPN situs ke situs yang tidak aman. Nah, terowongan GRE ini dapat merangkum berbagai protokol, yaitu ada lapisan jaringan serta lalu lintas, multicast, dan siaran. Selanjutnya ada Dynamic Multipoint VPN. Itu ada send to send IPsec VPN dan GRA over IPsec tidak cukup ketika perusahaan menambahkan lebih banyak situsnya. Di mana Dynamic Multipoint ini adalah solusi dari perangkat lunak tersebut, seperti Cisco untuk membangun banyak VPN dengan cara yang mudah, dinamis, dan terukur. Nah, berikutnya ada IPsec Virtual Tunnel Interface. Ini menyederhanakan proses konfigurasi yang diperlukan untuk mendukung banyak situs dan akses yang jarak jauh. Nah, yang paling terakhir ada Service Provider MPLS VPN. Saat ini penyediaan layanan ini tuh menggunakan MPLS di jaringan inti mereka. Nah, lalu lintas diteruskan melalui tulang punggung MPLS menggunakan label. Lalu lintasnya aman karena pelanggan penyediaan layanan tidak dapat melihat lalu lintas satu sama lain. Yang ketiga itu akan ada membahas tentang protokol VPN. Yang pertama adalah Internet Protocol Security. Nah, atau yang dikenal sebagai IPsec yang digunakan untuk mengamankan komunikasi internet melalui jaringan IP. Nah, ia mengamankan komunikasi IP, Internet Protocol, dengan memverifikasi sesi dan menkripsi setiap paket data selama terkoneksi. Nah, yang kedua itu ada Layer 2 Tunneling Protocol. Nah, di mana protokol tunneling ini yang sering dikombinasikan dengan protokol keamanan lain seperti IPsec untuk membuat koneksi VPN yang aman. Nah, LGTV menghasilkan tunnel antara dua titik koneksi. Nah, LGTV ini juga merupakan protokol IPsec menskripsikan data serta memelihara komunikasi yang aman antara tunnel. Selanjutnya, Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP. Nah, ini menghasilkan tunnel dan membatasi paket data, di mana point-to-point atau PPP ini digunakan untuk mengenkripsi data antara koneksi. Nah, PPTP adalah salah satu protokol yang paling banyak digunakan dan telah akses sejak awal dirilis di Windows. Nah, ini juga digunakan untuk di Mac dan Linux. Selanjutnya ada SSL VPN, itu Secure Socket Layer Virtual Private Network. Adalah sebuah virtual privasi network yang dibuat untuk menggunakan protokol security socket layer dalam rangka membuat koneksi yang aman dan terinskripsi melalui jaringan yang kurang aman seperti internet. Selanjutnya ada OpenVPN. Ini bersifat open source yang bisa digunakan untuk membuat koneksi point-to-point serta site-to-site. Di mana ia menggunakan protokol keamanan tradisional berdasarkan protokol SSL dan TLS.
Yang terakhir ada Secure Shell atau SSH, bertugas untuk masukkan VPN tunnel, di mana transfer data terjadi dan juga memastikan bahwa tunnel dienkripsi. Nah, koneksi SSH dihasilkan oleh klien SSH dan data ditransfer dari port lokal ke remote server melalui encrypted tunnel. Yang keempat, kita akan membahas tentang kelebihan dari penggunaan VPN. Yang pertama itu adalah data lebih aman dan bersifat rahasia. Yang kedua, identitas IP-nya asli, tidak langsung diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, dapat mengakses dari lokal seperti negara yang berbeda sesuai dengan layanan VPN yang dipilih. Yang keempat, dapat mengakses website yang telah diblokir oleh pemerintah ataupun organisasi lainnya. Yang kekurangannya penggunaan VPN. Nah, yang kelima, ada koneksi internet menjadi lebih lambat. Selanjutnya, konfigurasi manual menjadi cukup rumit. Ada juga terdapat batasan dari penggunaannya seperti koneksi internet menjadi yang tidak stabil. Yang terakhir, kita membahas tentang fungsi dari VPN. Yang pertama adalah mengamankan identitas pribadi kita, terus membuat situs yang bisa membuka situs yang diblokir. Yang ketiga, mengamankan data di jaringan publik. Yang keempat, ada menenkripsi data. Dan yang terakhir itu mengakses konten regional. Baiklah, sampai di situ saja modul ke-8 tentang VPN dan IPsec konsep yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.